Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, saya, Pendeta Cheng Kim Guan, kembali mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan, yang akan terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar kasih setia, rahmat, dan anugerah-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Jika kembali saat ini kami ada sebagaimana kami ada dimanapun juga kami berada, kami percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama membuka hati untuk merenungkan beberapa ayat firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah santapan rohani bagi kami yang mendasari iman pengharapan kami akan Engkau dan membawa kami makin hari makin mengenal Engkau. Dari sebab itu, urapi setiap pribadi kami masing-masing, seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, agar kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Terlebih juga, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan perkenan hamba-Mu, menyampaikan beberapa ayat firman yang akan sama-sama kami terima. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Allahku, tempat perlindunganku. Ini merupakan satu kesaksian daripada pemazmur yang menuliskan bahwa ketika dia menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, ketika pemazmur menjadikan Allah sebagai andalan kota bentengnya, maka dia mengalami banyak kemenangan, banyak ketenangan, banyak diluputkan dari berbagai-bagai macam kesulitan-kesulitan yang dialami dan dihadapinya. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini pemazmur menuliskan hal yang demikian. Kalau kita baca ayat 1 dan kedua ini, kita dapat simpulkan bahwa pemazmur ini pertama-tama dia menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini hanya hidup sementara. Seperti orang yang bermalam, menginap. Ya. Dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk pada tempat lindungan yang maha tinggi, dan bermalam. Orang yang bermalam itu sementara, bersifat sementara. Jadi pemazmur ini dia menyaksikan bahwa dalam kesementaraan hidup di dalam dunia ini, pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya. Ini kesaksian yang dituliskan
oleh pemazmur ini. Jadi ibu bapak saudara terkasih, kita akan coba renungkan bersama-sama. Kalau pemazmur ini bersaksi demikian, kita akan lihat apa yang dialaminya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai kota bentengnya, tempat perlindungannya. Allah yang hidup, Allah yang dia percayai, yang dia jadikan tempat perlindungannya. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di dalam ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi dia menegaskan, sungguh dialah pelindungku, Allahku itu yang akan melepaskan dari jerat penangkap burung. Jadi bisa aja orang mengalami keterjeratan. Namanya terjerat ya, tidak disengaja lalu terperangkap. Sering kita menghadapi kondisi kehidupan yang demikian. Tidak sengaja tahu-tahu terjerat dan terperangkap. Tetapi perlindungannya daripada Allah itu akan nyata. Dan dia akan melepaskan orang-orang yang terjerat dari perangkap. Ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pelindung itu memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Pemazmur katakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak usah takut terhadap kegelapan, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, penguasa-penguasa kegelapan itu selalu melancarkan panah-panah untuk menjatuhkan orang-orang yang justru tinggal dalam lindungan Tuhan. Ya, sasaran daripada penguasa kegelapan itu adalah ya orang-orang yang tinggal dalam lindungan Tuhan. Tetapi pemazmur saksikan kita tidak perlu takut. Jadi ketika pemazmur menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, dia dibebaskan dari rasa takutnya. Di dalam ayat yang keempat, dengan ketaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allah yang menjadi tempat perlindungannya, itu Allah yang memagari, Allah yang menjaga, Allah yang memperdulikan. Seperti induk ayam, dia menjaga anak-anak ayam untuk ternaung, terlindung di bawah kepak sayapnya. Tetapi kekuatan Allah menjadi benteng perlindungan sebagai pagar tembok. Bagi siapa? Bagi orang yang berlindung kepada Allah yang dipercayai itu. Kita harus mengakui bahwa hidup di dunia ini kita harus mengalami perlindungan dari segala sisi kehidupan. Terlindung dari orang-orang yang jahat. Terlindung dari bencana alam. Terlindung dari ancaman wabah penyakit. Sekarang ini kita sedang mengalami masa pandemi virus corona. Kita perlu perlindungan. Makanya disarankan untuk kita di rumah saja. Jangan banyak keluar. Kalau nggak penting jangan keluar. Di rumah saja. Di rumah pun kita tidak berarti aman. Kita tetap pakai masker. Dengan orang-orang serumah, jaga jarak. Ya, ini realita. Ini membuktikan bahwa manusia hidup itu perlu perlindungan dari segala aspek kehidupan. Jadi kalau demikian kita sangat membutuhkan pelindung yang betul-betul
sanggup melindungi kita dalam segala sisi kehidupan kita. Baik kita terlindung secara jasmani, terlindung juga secara jiwani, bahkan terlindung juga secara rohani. Jasmani kita perlu dilindungi. Jiwa kita perlu ketenangan. Dan terlebih rohani kita perlu dilindungi, dibebaskan dari intimidasi roh-roh penguasa kegelapan. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Perasaan takut itu jiwa. Khawatir itu jiwa. Lalu kalau misalnya terpapar virus corona, nah itu tubuh. Tubuh kita perlu dilindungi. Lalu kenapa kita begitu dicengkram oleh rasa khawatir? Karena roh kita perlu dibebaskan dari roh kegelapan. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah perlindungan yang dialami oleh pemazmur yang dia saksikan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Sebab Tuhan tempat perlindungan. Kalau kita menjadikan Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi tempat perlindungan kita, maka kita dapat mengalami ini. Kita akan dilepaskan dari jerat perangkap burung. Kita akan dihindarkan dari rasa khawatir. Kita akan dipagari, dinaungi sebagai kota benteng. Kita tinggal di dalam perlindungan kota benteng. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini perlindungan yang diluputkan. Allah sanggup meluputkan. Ketika malapetaka, ketika ancaman melanda orang-orang terdekat di sekitar kita, mereka bisa terjatuh, mereka bisa rebah. Tetapi perlindungan yang diberikan oleh Allah dan dialami oleh pemazmur yang mengatakan bahwa ketika dia menjadikan Allah sebagai kota benteng dan perlindungannya, dia dapat diluputkan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, perlindungan yang seperti demikianlah yang sangat kita butuhkan saat-saat ini. Bahkan bukan saat ini saja, selamanya. Selama kita hidup menumpang di dalam dunia ini. Selama kita hidup bermalam di dalam dunia ini. Sebab tempat kita bukan di sini. Tempat kita adalah tempat perjanjian yang Sang Pelindung itu akan anugerahkan kepada kita. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu kalau pemazmur dia bisa bersaksi mengalami perlindungan yang demikian, mengapa? Karena Allah yang dijadikan tempat perlindungan adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang setia, Allah yang peduli, dan Allah yang memperhatikan umatnya, yang berlindung dalam naungannya. Dia bukan Allah yang mati. Kalau Allahnya mati, tidak mungkin bisa memberikan perlindungan seperti demikian. Tidak mungkin. Ini adalah Allah yang hidup, Allah yang betul-betul bertanggung jawab dan sangat mengasihi umat yang berlindung di bawah kepak sayapnya, di bawah perlindungannya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Ngapain? Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji Tuhan. Kenapa kita bisa mengalami perlindungan yang begitu komplit? Perlindungan yang begitu sempurna? Karena Allah tuh mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga siapa? Orang yang berlindung padanya.
orang yang percaya dengan segenap hati kepadanya. Kita tidak bisa lihat malaikat, tetapi Allah yang maha tahu dan maha melihat, malaikatnya dikirimkan menjaga kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau demikian, adakah alasan untuk kita khawatir hidup di dalam dunia ini? Kalau demikian, adakah alasan untuk kita gentar menghadapi apapun situasi kondisi yang sedang terjadi? Percayalah, masuklah dalam lindungannya. Jadikan dia sebagai kota tempat berlindung. Maka sesungguhnya Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kemana kita berada di segala jalanmu. Jadi Tuhan mengirimkan malaikatnya. Di dalam ayat yang ke-12, mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mereka itu siapa? Malaikat-malaikatnya. Diperintahkan menjaga engkau dimanapun engkau berada. Dan malaikat-malaikatnya itu juga tidak tinggal diam, hanya ikut-ikut seperti bodyguard. Tetapi dia akan menatang engkau dengan tangannya. Di dalam ayat yang ke-12 ya. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Mereka akan menggendong kita. Puji syukur kepada Tuhan. Tujuannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Supaya jangan tersandung. Orang kalau tersandung jatuh. Ibu bapak saudara terkasih, bagaimana agar kehidupan kita tidak mengalami jatuh bangun? Masuk dalam lindungannya Tuhan. Jadikan dia sebagai perlindungan yang teguh. Percayai sepenuhnya dia bahwa dia sanggup melindungi kita. Yang membuat kita terjatuh itu apa? Kita tidak yakin akan perlindungannya, lalu kita mencoba melindungi dengan cara sendiri. Melindungi diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Sesungguhnya, jika Allah sudah membebaskan kita dari maut dan menganugerahkan kita hidup yang kekal, pasti dia bertanggung jawab. Supaya betul-betul kita yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, dia melindungi kita. Konsekuensi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, apa? Percaya, taat, mau dituntun, mau dibimbing, dan siap untuk taat akan tuntunannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu menjadi satu bukti ketaatan kita, bahwa kita mau dituntun, mau digendong, tidak meronta-ronta. Ya, kalau anak masih kecil, ya, berumur di bawah 1 tahun digendong itu, wah, mau dia. Bahkan kalau dilepas dia malah nangis. Tetapi kalau coba anak umur 10 tahun digendong, meronta-ronta. Kenapa? Anak di bawah 1 tahun, keinginannya belum banyak. Anak umur 10 tahun sudah banyak keinginannya. Sehingga dia tidak rasa betah. Maka sebetulnya, di dalam penyerahan kita kepada Allah Sang Pelindung kita, kita perlu menyerahkan segenap diri hidup kita. Sebagaimana seorang bayi yang mau digendong di dalam tangan kuasanya, maka kita akan terlindung. Puji syukur kepada Tuhan. Pemazmur, dia juga bersaksi bahwa ada janji dari Sang Pelindung itu sendiri. Allah yang kita jadikan tempat perlindungan, dia berjanji di dalam ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Ini janji.
Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang percaya yang memiliki kelekatan, keintiman dengan pelindungnya yang adalah Allah yang hidup. Maka Allah itu berjanji, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini janji. Yang bisa berjanji adalah yang hidup. Yang mati ngomong pun gak bisa, mikir pun tidak karena mati. Tetapi Allah yang kita jadikan sebagai tempat perlindungan, itu kita sendiri mesti intim, melekat hati kita dengan Dia, intim dengan Dia. Kenali Dia. Makin kita mengenal Dia, makin jatuh cinta kepadanya. Makin kita percaya dan berserah kepadanya. Di dalam ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru, siapa yang berseru? Orang yang berlindung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Langsung Tuhan jawab. Ini janji. Janji daripada Allah Sang Pelindung. Maka sebab itu, ketika kita menjadikan Allah yang hidup menjadi kota benteng kita, menjadi tempat perlindungan kita, kita mengalami banyak perlindungan secara lengkap. Dan janji Sang Pelindung, kita seru doa kita akan dijawab. Kita akan diluputkan dari berbagai-bagai hal-hal yang menyulitkan kita. Kalau kita lihat, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan kok nggak melindungi saya? Jangan tanya Tuhan kok nggak melindungi saya. Kita tanya pada diri sendiri, sudahkah kita mau dilindungi? Sudahkah kita mau menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita? Atau kita hanya menjadikan Tuhan sebagai ban serep, ban cadangan? Kalau susah aku baru berseru. Kebanyakan orang demikian. Tetapi saat kita merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan hidup kita, letakkan hidup kita dalam perlindungannya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Sang Pelindung itu. Dia akan memberikan kita panjang umur. Dan pada akhirnya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Keselamatan kekal. Keselamatan hidup yang kekal. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, jadikan Tuhan sebagai kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Jadikan Allahku yang kupercayai sebagai tempat perlindunganku. Di sana kita dapat memiliki ketenangan. Dan pada akhirnya kita akan melihat keselamatan yang Allah berikan. Sang Pelindung itu akan menganugerahkan keselamatan. Kepadanya, kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Puji Tuhan. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu. Melalui kesaksian pemazmur, kami betul-betul dapat dikuatkan, diberikan pengharapan, diberikan penyerahan lagi, agar kami menyerahkan hidup kami dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Sebab hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang teguh. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjang keperahkan segala doa. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara terkasih semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.